Gimana sih caranya membangun seorang jenius sepak bola? Kedengarannya kayak judul film fiksi ya, tapi ini adalah kisah nyata. Kisah tentang sebuah klub sepak bola yang nekat, yang memutuskan untuk mengubah total aturan mainnya. Oke, coba bayangin kota Malang. Di sana, sepak bola itu bukan sekedar olahraga, tapi udah jadi bagian dari denyut nadi kota. Penuh sesak, persaingannya ketat banget dan sejarahnya, wah, mendarah daging. Nah, di tengah-tengah hiruk-pikuk ini, ada satu klub baru yang sadar. Kalau mereka ikut-ikutkan cara main yang sama, bersaing secara langsung, ya udah pasti kalah. Menantang raksasa dengan senjata yang sama itu, ya sama aja bunuh diri. Dan disinilah ide gilanya muncul. Inilah inti dari semua cerita kita hari ini. Mereka memutuskan kalau pertarungan yang sesungguhnya itu bukan dimenangkan di rumput hijau, tapi di dalam kepala pemain. Sebuah filosofi yang, jujur aja, mengubah segalanya. Tapi, untuk ngerti kenapa mereka bisa sampai ke kesimpulan sedrastis ini, kita perlu mundur sedikit. Kita harus lihat ke awal mula mereka, ke sebuah krisis identitas yang hampir aja menghancurkan mereka bahkan sebelum mereka mulai. Lihat deh kontrasnya di sini. Di satu sisi ada Arema FC. Ini bukan cuma klub, ini institusi, raksasa. Di sisi lain ada Malang United, anak baru yang mencoba cari celah di pasar yang udah merah, udah berdarah-darah. Ini benar-benar skenario David lawan Goliat versi modern. Awalnya mereka bikin kesalahan yang, fatal. Mereka coba meniru si raksasa, bahkan sampai mau ganti nama jadi Arema United. Hasilnya ditolak mentah-mentah. Tapi justru kegagalan pahit inilah yang jadi pelajaran paling berharga buat mereka. Jangan pernah jadi peniru. Nah, dari puing-puing kegagalan strategis itulah lahir sebuah filosofi baru. Sebuah titik balik yang akan mendefinisikan ulang siapa mereka dan apa tujuan mereka sebenarnya. 3 kata ini, simple tapi dalam banget. Ini jadi semacam proklamasi kemerdekaan mereka. Bukan lagi soal jadi Arema versi lain, tapi tentang membangun sesuatu yang otentik, yang original, yang benar-benar baru dari nol. Dan ini bukan cuma slogan kosong loh. Filosofi ini mereka pecah jadi 3 pilar utama yang bisa dijalankan. Pertama, akademi jadi jantungnya, tempat mereka mencipta masa depan. Kedua, inovasi jadi DNA mereka. Dan ketiga, mereka bercita-cita jadi pusat pengetahuan, bukan cuma klub bola biasa. Jadi, apa sih yang sebenarnya mereka ciptakan? Ternyata, mereka bukan cuma menciptakan pemain bola. Mereka menciptakan sebuah arketipe, semacam DNA pemain yang spesifik, yang jadi perwujudan filosofi mereka di lapangan. Yang pertama, sang pencipta. Bayangin dia sebagai seniman di lapangan, pemain yang bisa menciptakan ruang dan waktu entah dari mana, dengan skill olah bola yang luar biasa. Mereka nggak cuma ikut alur permainan, mereka menulis ulang skenarionya dengan solusi-solusi yang nggak kepikiran sama orang lain. Pasangannya adalah sang bijak. Nah, kalau tadi senimannya, yang ini adalah otaknya. Inilah pemain yang memenangkan pertandingan di dalam kepalanya, jauh sebelum bola ditendang. Mereka bisa membaca ruang yang bahkan belum ada, super tenang di bawah tekanan, dan memimpin tim dengan pemahaman yang mendalam. Merekalah bukti nyata bahwa kecerdasan adalah senjata paling mematikan. Oke, ini kelihatannya mungkin rumit, tapi idenya sebenarnya simpel banget. Beginilah cara mereka membuat ide-ide tadi jadi nyata. Mereka gabungkan model cipta cendekia mereka dengan kerangka internasional bernama TIPS. Coba kita lihat baris speed atau kecepatan ya. Buat kebanyakan orang, kecepatan itu ya soal lari kencang. Tapi di sini, mereka bedah lagi. Ada kecepatan mengambil keputusan, kecepatan otak memproses informasi, bahkan kecepatan beradaptasi dengan tim. Ini sebuah perubahan cara pandang yang fundamental. Punya cetak biru pemain jenius itu satu hal. Tapi gimana cara mencetaknya? Jawabannya ada di metode kepelatihan mereka yang menurut saya revolusioner. Disinilah perbedaannya paling kelihatan. Coba deh, lupain gambaran pelatih yang teriak-teriak, "Oper, tembak!" dari pinggir lapangan. Di Malang United, pelatih itu bukan pemberi instruksi, tapi dia arsitek masalah. Mereka nggak kasih jawaban, tapi mereka sengaja merancang masalah yang memaksa pemain untuk mikir sendiri. Pertanyaan kayak gini, ini jenius banget. Daripada teriak, lewati dari kiri. Si pelatih justru memaksa pemain untuk menganalisis, mengamati, dan akhirnya bikin keputusan sendiri. Mereka nggak melatih kepatuhan, tapi mereka melatih kecerdasan dan kemandirian.
Nah, ini dia intinya. Ini nyambung banget sama slogan mereka, Malan Menulis. Setiap sesi latihan itu tujuannya untuk memberdayakan pemain jadi penulis, bukan cuma aktor, dalam sebuah drama yang terjadi di atas lapangan. Pada akhirnya, ya, semua filosofi Malang United ini seolah-olah menantang kita semua untuk mikirin ulang, apa sih arti sebenarnya dari bakat atau kejeniusan dalam olahraga? Kalimat ini adalah rangkuman paling dahsyat dari seluruh pendekatan mereka. Bahwa setiap lari, setiap umpan, setiap gol itu semua dimulai dari satu hal. Sebuah keputusan, sebuah pemikiran, sebuah percikan kecerdasan di dalam otak. Dan saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Mungkin klub kecil dari Malang ini nggak cuma sedang membangun pemain bola. Mungkin mereka sedang menunjukkan pada kita semua sebuah cara baru untuk memahami potensi manusia. Di mana otak, dan bukan hanya otot, adalah arena kemenangan yang sesungguhnya.